Teh Silpi, Teh Yuyung, bunganya merah merekah. Aisyah. Aisyah yang pertama nikah ya? Belum Ustadz. Oh, belum. Kirain udah nikah. Hari kan Ustadz. Ini Sopa, Pilga. Ya, ngabsen sih di kelasnya. Riasni, Nisa, Susi, Rahmatul Haq. Bani ya? Yowis Ben. Alias 98 siapa ya? Dia. Alhamdulillah, jazakumullah sanal jaza atas undangan antum kan kemarin melalui Silpi. Kemarin tadi hampir lupa, saya hampir pulang karena diundang saat Jaja mau ngisi mabit kelas 12 malam ini. Jadi pas sudah disanggupi, Pak Jaja tadi Silpi ngingetin, aduh lupa. Jadi saya karena rindu sama antum mengutamakan yang sama antum ini. Insyaallah takbir. Semoga Akbar. ya ikhwati wal akhwati fillah, tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, umatnya sampai akhir zaman. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab, di yaumil jaza. Titik mulai semoga terus berjalan, bukan hanya memulai. Titiknya sudah berapa titik ya? Bahasa Arabnya titik mulai adalah muntolak. Muntolak, titik tolak, atau di mana kita mulai. Kausar punya tagline apa? Segalanya bermula di sini. Tapi antum harus terus berjalan menghadapi kehidupan ini, tidak boleh berhenti sampai titik akhir. Ya, titik akhirnya yang kita gak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan titik akhir bagi kita. Semoga titik akhir kita husnul khotimah. Titik akhir kita titik yang baik. Titik akhir kita ya khawatimuhu. Khawatimnya adalah khotam yang dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah pada malam hari ini ya Anda diminta untuk menyampaikan tau'iyah tarhib Ramadan di sini yang saya kira juga sudah antum paham semuanya. Insya Allah dalam hal belajar saya kira antum dalam kondisi masih belajar terus. Kita masih belajar terus, anak juga masih belajar terus, dan bisa jadi secara keilmuan dari sisi-sisi tertentu antum lebih maju daripada anak yang sudah mulai stagnan, ya. Kalaupun merangkak sedikit-sedikit, tapi ya tentu saja bidang yang sekarang harus ditambah ilmunya berbeda. Namun semua insya Allah kerangka perjuangan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Halo? Ya. Hadir. Nah, kalau di mood semua Anas kayak sendirian gitu.
Baik, tadi menyampaikan kiat-kiat ya. Kiat-kiat menghadapi Ramadan, mengisinya dan setelahnya. Saya kira kiat-kiat itu antum juga bisa cari di mana-mana dan sudah berkali-kali Ramadan gitu ya. Kita selalu mencari kiat-kiat. Kiat, cara, kaifiat. Dan memang para sahabat pun tidak bosan-bosan untuk mempersiapkan diri. Karena sesungguhnya kehidupan ini adalah persiapan secara terus-menerus. Terutama ya, dan persiapan untuk menghadapi titik akhir. Persiapan untuk menghadapi akhirat. Nah, semuanya adalah persiapan. Termasuk Ramadan itu sendiri adalah persiapan. Untuk kali ini mungkin semoga kita mendapatkan pemahaman saja. Karena yang paling penting sekali lagi adalah pemahaman. Bagaimana kita menghadapi Ramadan. Setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda dalam menghadapi Ramadan ini. Tentu saja ketika pemahamannya berbeda, maka mauqifnya juga berbeda. Seseorang memiliki sikap, ada yang kanak-kanak misalnya, ada yang dewasa, itu karena sebuah pemahaman. Ya, maka sama dalam menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala, menghadapi perintah ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini adalah perintah wajib ya, rukun Islam ya. Menghadapi Ramadan, kewajiban menjalankan saum bagi kita sebagai muslim, sebagai orang yang mengakui, meyakini atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, tentu saja kita bisa lihat sikap, kata Rasulullah, sikap yang baik dalam menghadapi Ramadan ini adalah bergembira, ya, bergembira, bukan bersedih. Nah, bergembira menghadapi Ramadan. Tentu saja bagi orang yang berat dalam menghadapi ibadah bukan kegembiraan, tetapi keluh kesah. Wah, puasa deui kudu puasa, kudu hudang peuting, kudu antum masih ingat bahasa Sunda kan? Ya. Ril, Sahril bisa di Cirebon jadi bahasa udah Jawa sekarang. Jawa kene. Ya. Sikap itu berbeda. Sikap menghadapinya, kemudian sikap melaksanakannya. Dan itu hadir sekali lagi karena pemahaman itu. Karenanya kemudian bagaimana seorang muslim memahami tujuan ibadah. Ya. Saya kira kalau fikihnya, tata cara saumnya dan sebagainya itu sudah ngolotok lah, insya Allah. Sudah dikaji di mana-mana, apalagi yang kuliah, yang masih yang meneruskan pesantren dan sebagainya. Pasti kajian-kajian tentang saum ini di mana-mana, fikihnya dan sebagainya. Saya ingin mengulas tentang pemahaman, mauqif kita, dan nanti sikap ini akan terlihat dalam berbagai macam kehidupan kita. Bagaimana kita menyikapi kehidupan kita, baik amanah ataupun hal-hal yang aktivitas kita, bagaimana kita menyikapinya.
Menghadapi Ramadan ada yang bergembira dan tentu saja ada yang tidak bergembira. Itulah kenapa Rasulullah SAW merintahkan kepada kita untuk bergembira menghadapi Ramadan. Ketika melaksanakan Ramadan, nah itu pun berbeda ya. Orang yang dewasa, orang yang paham akan ibadah, tentu saja sahurnya berbeda. Tarawihnya berbeda. Qiyamul lailnya berbeda. Tilawahnya berbeda. Mengisi waktu-waktunya di bulan Ramadan itu berbeda dengan orang yang tidak paham dengan tujuan saum, tujuan Ramadan. Nah, terkait dengan tujuan saum, terutama saum Ramadan ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Yang pertama adalah tarqiyatut taqwa, meningkatkan ketakwaan individu. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Maka kalau tadi berbicara kiat-kiat, ya kembali bagaimana kita agar menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, di antaranya ini adalah dipahami sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelaksanaannya dalam rangka khasyatullah, dalam rangka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan roja atas pahala Allah Subhanahu wa taala, imanan wahtisaban. Ini ketakwaan. Yang kedua, agar kita ta'lamun, agar kita memahami, mengetahui, mengilmui. Nah, banyak ayyama ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin, dan seterusnya ayat ini, in kuntum ta'lamun. Bagaimana di sini pemahaman wa in tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lah. Ada secara fikih dibenarkan untuk berbuka ketika safar, ketika sakit, ketika ya, dan hal-hal lain yang secara hukum diperbolehkan untuk berbuka. Tapi kata Allah, wa in tatawwa khairul lah wa antasumu khairul lah. Dalam kondisi seperti apapun di bulan Ramadan itu, saum tetap lebih baik bagimu. Nah, ini tentu saja datang dari ketakwaan, dari pemahaman tujuan beribadah itu sendiri. Dan di situ dengan akhirnya kalimat in kuntum ta'lamun, jika kamu paham, jika kamu tahu bahwa saum itu lebih baik daripada ditinggalkan dalam kondisi seperti apapun. Kalaupun ada kebolehan meninggalkan saum atau tidak melaksanakan saum pada bulan Ramadan pada kondisi tertentu. Tapi di situ perlu pemahaman bahwa itu tidak menggugurkan kewajiban dan sebagainya, dan ada syarat-syarat yang ketat orang yang boleh meninggalkan atau tidak melaksanakan saum Ramadan. Kemudian ayat berikutnya, ta'alakum tashkurun, supaya kita bersyukur. Kemudian ayat berikutnya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujung ayatnya la'allahum yarsyudun, supaya kalian mendapatkan irsyadat, petunjuk, mendapatkan bimbingan. Mendapatkan bimbingan. Rasyada itu kedewasaan bersikap, kedewasaan dalam menghadapi kehidupan. Itu ashabul kahfi disebut ashabul kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahum yarsyudun. Dengan saum itu Allah Subhanahu wa taala menyertai kita. Ma'al muttaqin, beserta orang yang takwa, beserta orang yang bersyukur, sehingga mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, petunjuk
Dan disinilah Allahum dasyudun seperti ashabul kahfi. Rosyada itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan solusi-solusi terhadap berbagai macam permasalahan yang kita hadapi. Makanya kata Allah, Pak ini qarib, aku ini dekat. Kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahus Samad, semua permasalahan itu Allah Subhanahu wa taala selesaikan dengan petunjuknya kepada kita. Nah, tentu saja hasilnya adalah ilham, firasat, ya, termasuk karomah. Ya berat kalau kita dapat karomah dalam kondisi seperti ini. Tapi paling tidak firasat, basirah. Nah, karena kata Hasan Al-Banna, orang yang mendapatkan basirah, firasat yang benar ini adalah orang yang mujahadah. Dan di antara mujahadah, riyadhah yang dilakukan oleh para wali, para salafun salih, yaitu saum. Dan apalagi dalam bulan Ramadan, pelaksanaan ibadah itu bukan yang saum, tetapi juga ibadah yang lain semakin meningkat. Tetapi peningkatan itu sekali lagi karena ketakwaan kepada Allah, bukan karena situasi dan kondisi. Inilah mauqif rosyada, sikap yang dewasa. Nah, akhir dari rangkaian ayat-ayat saum ini, la'allahum yattaqun. La'allakum tattaqun, ketakwaan individu melahirkan ketakwaan sosial. Ketakwaan sosial yang diakhiri dengan zakat fitrah, yang diakhiri dengan saling memaafkan, yang diakhiri dengan takbir, membesarkan Allah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, ini tinggal silakan dibuka ayatnya, dibaca tafsirnya, yang fikihnya dibaca fikihnya, karena ini sangat kompleks ayat ini. Ayat-ayat tentang saum ini bahkan ada sejarahnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tentu saja tidak salah ketika kita mempelajari bagaimana saumnya Nabi Daud, bagaimana saumnya Nabi Isa, bagaimana saumnya Nabi Musa, bagaimana saumnya Nabi Ibrahim dan yang lainnya, sehingga kemudian kita merasakan bagaimana beratnya perjalanan mereka sampai kemudian risalah itu dari satu nabi ke nabi yang lain sampai kepada Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita. Mereka semuanya dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kutiba 'alal ladzina kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Berarti ada dalam usul fikih ada syar'u man qablana, syariat yang sebelum masa kita. Yaitu diantaranya saum. Kalaupun berbeda ya saum kita. Kita nggak kebayang kalau syariat Nabi Isa yang diteruskan untuk saum ini kepada kita. Setahun 3 bulan kewajiban mereka dalam menjalankan saum wajib. Bayangkan 3 bulan. Sebulan aja kita baru masuk hari pertama. 29 hari lagi lebaran. Udah dihitung lebarannya kan? Kalaupun itu adalah kebahagiaan, menghadapi lebaran itu kebahagiaan. Tapi para sahabat inginnya panjang Ramadan itu, gitu kan? Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya beri kepada kita kenikmatan saum ini sebulan saja. Karena kayaknya kalau dikasih 3 bulan, wah itu banyak yang sebulan aja seminggu selesai. Warung seminggu tutup, minggu kedua udah buka lagi. Kaki dulu kan, terus lama-lama ke atas, lama-lama udah beberapa hari lagi ke lebaran udah terbuka semuanya. Di pasar udah makan bakso biasa. Itu sebulan loh, apalagi 3 bulan. Wallahu a'lam. Tapi ya Allah Maha mengetahui kondisi kita umat akhir zaman ini. Ya, sholat aja yang 50 waktu jadi 5 waktu. Dan Allah beri. La'alakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an.
Hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Ini ayatnya. Ada Al-Qur'an, ada petunjuk, ada takwa wal furqan, membedakan antara yang hak yang batil itu adalah kenikmatan. Maka kata Allah la'allakum tashkurun. Saya ingin lebih memperdalam terkait dengan syukur saja di sini. Ya, karena ini pertengahan. Ya, pertama la'allakum tattaqun, kemudian in kuntum ta'lamun, tengah-tengahnya la'allakum tashkurun, kemudian yang keempat la'allahum yarsyudun, yang terakhir la'allahum yattaqun. Tengah-tengahnya ada la'allakum tashkurun terkait dengan syukur. Di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang berbicara terkait dengan syukur. Yang pertama dalam surat Al-Anfal ayat apalagi ayatnya? Ayat 53 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha. Yang kedua dalam surat Ar-Ra'd ayat, ada yang tahu? Ayat 11. Ini sudah sangat terkenal. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wa. Ayat yang pertama, ayat yang ketiga, ayat yang pertama tadi Al-Anfal ayat 53, kemudian surat Ar-Ra'd ayat 11 dan surat Ibrahim ayat berapa itu? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat 7. Nah, ini sudah pada hafal ayat-ayatnya juga. Karena yang Ar-Ra'd itu kadang kita sepotong ya tengah-tengah. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat yang pertama dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala sama sekali di sini tidak menyebutkan kalimat syukur. Kalimat syukur itu pada surat Ibrahim, tapi Allah di sini disebutkan ni'matan. Ni'matan an'amaha. Ni'matan an'amaha. Sedangkan dalam surat Ar-Ra'd, nah, Allah sama sekali tidak menyebut secara tersurat baik nikmat maupun syukur. Tapi ada la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Senada dengan lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Ya, lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Ini adalah makna dari kalimat ma dalam surat Ar-Ra'd. Nanti itu bisa buka tafsirnya, makna ma, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Ma adalah ni'matan an'amaha alaikum. Ya, yang mudah di surah tafsir Al-Muyassar atau tafsir Al-Muyassar atau tafsir Mukhtasar yang kalimat ma ini innallaha la yughayyiru ma
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah ma kepada apa? Ma makna ma dalam ayat ini yaitu lam yakum mughayyiran ni'matan an'ama. Ma itu ni'matun an'amaha alaikum. Nikmat yang diberikan kepada kamu. Nah, ini sebenarnya sama dengan ayat la in syakartum la azidannakum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah, tidak akan mengangkat nikmat yang telah diberikan kepada satu kaum, bahkan la in syakartum kalau dia bersyukur la azidannakum. Akan ditambah. Nah, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dia merubah, kaum itu merubah apa-apa yang menjadi nikmat kepadanya, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ma itu kepada kaum itu, yaitu apa? Nikmatan an'ama alaiha, yaitu al-iman. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, dia merubah nikmat Allah menjadi apa? Menjadi azab. La in kafartum apa? Inna azabi lasyadid. Kalau kufur kepada nikmat Allah maka menjadi azab. Jadi dalam surat Ar-Ra'd itu maknanya kira-kira begini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengambil, tidak akan merubah la yughayyiru ma kepada nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dan nikmat apa saja yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu kaum sampai dia merubah kenikmatan Allah itu, yughayyiru ma, kenikmatan Allah itu yang fusih dengan apa? Dengan maksiat kepada Allah. Jadi kufur nikmat. Ternyata ayat ini demikian. Kadang-kadang ayat surat Ar-Ra'd diartikan kalau kamu tidak ingin merubah diri sendiri maka tidak akan berubah. Ternyata setelah saya baca tafsirnya, pemahaman kita atau pemahaman yang sering didapatkan oleh kita dari yang disampaikan itu agak terbalik gitu ya. Kita sering mengartikan innallaha la yughayyiru ma biqaumin sebagai motivasi kita untuk merubah diri dari yang buruk kepada yang baik, begitu kan? Ya. Ternyata tidak begitu ayat ini. Ayat ini bukan begitu. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan berbagai macam kebaikan kepada kita. Nikmat iman, Islam, ilmu, rizki. Apa yang tidak baik dari Allah sejak lahir sampai sekarang, apa yang tidak baik dari Allah itu semuanya kenikmatan, bukan keburukan. Tapi kadang kita kufur nikmat sehingga Allah merubah kenikmatan yang Allah sudah berikan itu dengan yang lain, dengan bentuk yang lain. Musibah, hilang duit, hese jodoh, lain nyindiran jomblo lain. Kamu can aya kahayang bae. Tapi itu kan bagian dari rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Atau yang sudah dapat jodoh kalah selingkuh, itu kufur. Nah, kufur nikmat hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ikhwatifillah lebih dalam silakan antum buka 3 ayat ini. Munasabatnya ya, hubungan kalimat ini yang luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyimpan sesuatu yang luar biasa. Kenapa dalam surat Ar-Ra'd ini tidak disebutkan nikmatnya tapi dengan kalimat ma agar lebih umum. Nikmat yang kita dapatkan itu banyak sekali. Kasir. Ma, pokoknya ma, naon wae ma. Itu tuh nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, enggak akan kehitung. Tapi kadang kita masih menganggap dalam surat Ar-Ra'd itu sebagian orang menganggap saya ini kondisi buruk di hari ini. Kalau mau lebih baik, robah diri gitu.
tidak punya duit dengan bekerja, tidak punya ilmu dengan mencari ilmu dan sebagainya. Ternyata bukan begitu. Allah sudah berikan ilmu, tinggal diperdalam, disyukuri, Allah tambah ilmunya. Gitu. Sebarkan ilmunya, Allah tambah ilmunya. Tapi kalau ilmu itu disimpan untuk sendiri, tidak diamalkan, nah itu termasuk kufur nikmat. Begitu juga rezeki, begitu juga nikmat yang lain. Terutama dalam surat Ar-Ra'd ini adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nanti kalimat-kalimatnya nanti bisa lihat. Bahkan ayat sebelumnya ini kan satu kesatuan ayat. Lahum mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadzuna min amrillah. Bahkan kita ini kata Allah mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Ada penjaga. Yahfadzunahu min amrillah. Kita ini dijaga oleh para malaikat min amrillah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kita enggak merasakan sampai dijaga oleh Allah diri kita itu. Tapi kata Allah, nah ini orang kadang merubah ini. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda. Awas kata Allah, la in kafartum in adzabi lasyadid. Wa idza aradallahu biqaumin, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada satu kaum su'an dengan keburukan, fala maraddalah, tidak bisa menolak siapapun. Kalau musibah itu sudah datang karena yughayyiru ma bi anfusihim, perbuatan kita yang kufur kepada nikmat Allah, fala maraddalah, la in kafartum in azabi lasyadid wa ma lahu min dunihi miwal, maka tidak ada pelindung bagi mereka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana di dalam surat Al-Anfal itu. Yang demikian itu zalika bi annallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lam yakum mughayyiran ni'matan, tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikan. Allah tidak akan mencabut nikmat yang telah diberikan. Tapi orang sok leungit nikmat. Iman hilang kan? Duit hilang. Jodoh geus datang leungit deui. Tuh baso geus dihareupeun bahe. Iya kan? Rizki sudah di tangan, enggak masuk ke perut. Ujian sudah selesai, enggak diambil. Tidak jadi. Nah, Allah tidak akan mencabut itu. Siapa itu yang sehingga nikmat itu berubah? Ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena perbuatan mereka sendiri yang merubah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Khotifillah, inilah salah satu tujuan daripada saum. Disebutkan la'allakum tashkurun. Artinya apa? Saum itu agar kita bersyukur kepada nikmat Allah. Ya kan? Bersyukur atas rizki, makanan. Misalnya di antaranya, kemudian kita lapar, oh ternyata perut kenyang itu enak. Nah, bagaimana agar kemudian tidak sampai kehidupan ini, sampai titik akhir kita kelaparan. Nggak boleh. Nggak boleh dai kelaparan, nggak boleh. Kalaupun kemudian terjadi itu karena dalam perjuangan. Tapi kacaritakeun ke ulama kelaparan gitu. Komo zaman kibari. Ulama itu duit berseliweran. Ya, tapi dalam perjuangan tentu beda. Tapi kacaritakeun gitu. Mereka mati karena kelaparan. Justru banyak yang mati bunuh diri karena kebanyakan dunia, karena kebanyakan materi, karena kehilangan kenikmatan ruh, karena kehilangan kenikmatan jiwa, kenikmatan akhirat.
tidak mendatangkan ketenangan. Ya, di Jepang ternyata banyak yang bunuh diri, padahal mereka tidak kekurangan secara materi. Ya, yang di Jepang bersabar ya. Tapi sekarang banyak muslimah Jepang yang butuh ikhwan. Ya ini Fatifillah, saya kira nggak banyak-banyak lah. Itu saja yang ingin saya tekankan. Nah, Aeja terus keluar ya Aeja. Bersyukurlah terus atas apa yang menjadi raihan antum hari ini. Ya, apa yang jadi raihan? Ya, mendapatkan sesuatu. Hari ini sudah dapat apa? Syukuri itu, insya Allah akan bertambah terus kenikmatan itu. Wa ita'azana rabbukum la in syakartum. Jangan sekali-kali merubah nikmat Allah yang sudah ada dalam diri kita dengan kita menjauhkan diri dari Allah, kita menjauhkan diri dari nikmat itu. Ya. Dengan melaksanakan berbagai macam hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah bersabar, terus bersyukur. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia insya Allah. Ya, ulah kaceritakeun alumni Mahad Komo angkatan 10 gitu ya. Kehidupan pribadinya tidak bahagia. Kehidupan rumah tangganya kacau balau begitu ya. Alhamdulillah sampai detik ini can kacaritakeun anu alumni Al Kausar bercerai ya. Berarti insya Allah semuanya bahagia. Tentu saja kalau dalam posisi di atas syariat Allah, di atas etika, di atas akhlak, Allah Subhanahu wa taala akan bimbing. Saya kira ini juga salah satu kiat menghadapi Ramadan itu terus bersyukur atas yang kita dapatkan setiap hari. Nanti datang Ramadan kita bersyukur hari pertama itu kan terus hari kedua bersyukur sampai hari terakhir dan kemudian tersebarlah ketakwaan yang sifatnya ketakwaan individu melalui ibadah-ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah sosial yang diwujudkan dengan apa? Kepedulian kepada lingkungan, kepedulian kepada masyarakat, kepedulian kepada umat, kepedulian kepada tetangga dan seterusnya sehingga antum menjadi orang-orang yang anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu yang paling sering ya, diungkapkan oleh Ustadz Umum guru kita Allahu yarham ya bahwa kita hasil akhir dari tarbiyah Islamiyah adalah menjadi orang-orang yang bermanfaat di muka bumi ini, menjadi orang-orang yang paling banyak amalnya ya. Menjadi orang-orang yang paling bagus bergaulnya dengan akhlak yang baik. Jangan sampai antum menjadi orang soleh tapi gak pernah keluar rumah ya. Antum menjadi orang soleh tapi hanya bergaul dengan HP. Nah, sekarang generasi milenial, nah, tantangannya adalah bagi antum sosial media. Jangan sampai terlalu terlarut dalam sosial media di IG, di TikTok, gitu ya, di mana lagi chat, di FB dan sebagainya. Tapi kemudian kita kehilangan rasa sosial kita. Kita kehilangan tidak merasakan sentuhan dengan manusia lain. Gitu ya, say hello kayak gini nih sekarang. Saya padahal ya kalau kita ketemu kan lebih beda ya melepas ya saya ya gitu. Beda kalau ketemu itu. Tapi sekarang di sini ya melihat insya Allah wajahnya masih ceria-ceria sih. Tapi nggak tahu sih kalau kantongnya.
Ya, mudah-mudahan iman antum tebal, kantong juga tebal ya Nang. Kalaupun tipis, jangan sampai iman kamu digadaikan karena tipisnya kantong. Tetap iman harus menjadi pegangan. Godaan pada semakin akhir zaman ini, iman harus semakin kuat walaupun kita dalam kondisi yang kurang menguntungkan secara materi. Tetapi seorang muslim tentu harus terus berjuang, bekerja, apalagi laki-laki ya. Laki-laki yang sudah menikah, kerjanya yang giat, karena itu adalah kewajiban antum. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu wa bima anfaqu. Keutamaan antum di atas perempuan itu karena nafkahnya. Nah, yang masih belum mendapatkan jodohnya harus dipersiapkan segala sesuatu, dan jika sudah saatnya maka jangan ditunda-tunda ya. Segera laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menikah. Nah, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Nah, nunggu apa? Nanti terlalu tua, anak antum masih kecil, antumnya sudah kakek-kakek ini. Anak antum udah baru mau kuliah, antumnya udah susah cari nafkahnya karena pinggangnya udah kena, kan? Ini khotifillah, lanjutkan perjuangannya dimanapun. Jangan pesan anak yang terakhir di malam ini, jangan berhenti untuk terus bersama dengan orang-orang yang soleh. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Teruslah bersabar bersama orang-orang yang mengajak ya, kita semuanya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan Rabb. Tidak boleh berhenti berjamaah karena itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim dimanapun, kapanpun, sampai Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakumullah sanal jaza. Bila taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Beberapa hal khususnya Ustaz sangat menggugah sekali Ustaz. Lagi menghadapi Ramadan, harus banyak. Terima kasih. Selanjutnya silakan kepada teman-teman yang hendak bertanya ataupun mungkin ingin bercerita, temu kangen, konsultasi kepada Ustadz. Ini momen langka sebenarnya kita ke Kausar susah. Alhamdulillah momen kali ini bisa ngobrol langsung. Jangan sia-siakan ya. Silakan. Iwan bisa open mic, open kamera, atau Ahwat juga gimana, bagus banget. Ya silakan. Ada nggak? Nggak ada kayaknya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Afwan, sebelumnya teman-teman, saya mau bertanya tentang mungkin kiat-kiat menjaga konsisten kita dalam beribadah. Jadi terkadang kan kita semangat kalau iman kita lagi naik aja, Ustaz. Kalau lagi turun, misalnya sebenarnya rebahan atau ya melakukan hal yang selain ibadah. Nah, maka mungkin di era pemuda ini, di mana nafsu juga bergejolak gitu ya.
bagaimana kiat-kiat menjaga konsisten iman atau semangat ibadah untuk senantiasa terus konsisten gitu dalam beribadah, tidak sampai futur sampai menyebabkan hilangnya semangat dalam beribadah seperti itu. Udah satu-satu ini. Alam, semoga bisa ya. Saya kira masing-masing kita juga punya motivasi diri ya. Harusnya kalau dia sudah ma'rifatun nafsi, pertama adalah ma'rifatun nafs. Kenali diri kita. Saya kalau sedang nggak mood, apa yang meningkatkan mood saya gitu. Gitu ya. Perempuan dan laki-laki berbeda semangatnya ya. Dari sisi fisiologis, psikologisnya tentu antum harus belajar. Kayak misalnya ya kalau laki-laki itu kalau dia capek lelah bekerja kemudian wah banyak pikiran dan sebagainya, ya hormonnya melemah ya, melemah. Maka ini secara psikologis dulu. Untuk mengembalikan hormonnya itu dia perlu kesendirian. Beda kalau perempuan. Perempuan itu justru dia akan bete kalau sendirian. Maka untuk meningkatkan hormonnya, perempuan itu perlu teman curhat, menyampaikan unek-uneknya. Ya otaknya bekerjanya demikian. Nah untuk mengembalikan itu, kalau istilah me time ya, di mana saya sudah pernah sampaikan, di Reja, di kelompok Reja, itu antum me time antum itu kayak apa sih gitu. Antum apa nih, saya nggak mau diganggu, tapi antum WA-an gitu, FB-an, tetap aja tetap aja berhubungan dengan orang lain. Yang diperlukan oleh otak, oleh jiwa adalah berkhalwat. Kayak Rasulullah, kenapa kemudian ke gua Hiro, ya, atau yang lainnya biasanya berzikir. Ya memang benar-benar sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tilawah, HP-nya ditinggalkan. Pokoknya berhubungan dengan orang lain itu ditinggalkan. Ini, nah kiat-kiat yang seperti ini perlu dicari oleh masing-masing. Tentu masing-masing berbeda untuk meningkatkan moodnya, ya. Karena dalam kondisi seperti apapun, kalau moodnya gak ada, dia gak akan melakukan apapun. Jadi moodnya harus dikembalikan. Dia kalau habis hormonnya harus di-charge, ya harus baterainya habis gitu, baterainya. Dan otak kita itu kadang gitu, lemot gitu ya, karena baterainya habis. Nah, itu harus di-charge. Nah beda antara laki-laki dan perempuan. Silakan antum pelajari secara psikologisnya bagaimana meningkatkan mood. Itu diantaranya seperti itu. Kadang dia ingin yang sudah punya suami nih ya, perempuan, atau antum yang sudah punya istri, ya itu antum harus meminta waktu. Tapi jangan sehariannya sendiri. Makanya apa? Di dalam ansitoh itu, aktivitas ibadah kita itu ada anjuran dalam sebulan itu mabit sekali. Itu mabit sekali. Mabitnya bukan bareng-bareng sama orang, tapi dia ke masjid, zikir sendiri, berkhalwat. Kalau di rumah ya ada mihrab lah gitu ya, di sudut gitu. Sendiri dia tilawah, zikir sendiri aja tanpa HP, tanpa dunia luar. Nah, kedua tentu saja menjaga iman ya. Menjaga iman karena aktivitas itu, amaliyah itu akan meningkat, akan terjaga dengan ketaatan. Kalau ketaatannya terjaga ya kadang-kadang kita dengan maksiat ya justru semakin lemah. Yang ketiga, ada kalanya kita harus bersama-sama dengan orang lain.
jangan meninggalkan jamaah. Paling tidak antum ditanya, kan? Sepekan ini antum gimana jamnya? Gimana ini? Paling tidak Pak dari malu. Oh ya, mudah-mudahan pekan depan saya perbaiki. Ya paling tidak mudah-mudahan gitu. Niatnya apa? Di ini lagi. Dalam zaman yang seperti ini, kalau sendiri udah kalau sendiri habis kita. Habis diterkam zaman. Serigalanya sangat banyak sekarang daripada dombanya. Jadi serigala-serigala di sekitar kita itu sekarang begitu kelaparan. Ya, begitu kelaparan dan mencari daging-daging segar gitu ya. Ketika kita terlepas dari jamaah itu, maka serigala-serigala itu siap menyantap antum dengan rakus gitu ya. Karenanya jangan tinggalkan kebersamaan dengan orang-orang soleh. Itu, saya kira itu pertama ma'rifatun nafsi, ya. Kedua dijaga terus ketaatannya, kalaupun khoream harus terus dijaga, di kumahannya dipaksakan gitu ya. Ya. Ketiga adalah selalu bersama-sama orang yang baik, jangan sampai keluar dari lingkungan orang yang baik. Saya kira itu, ya tambahannya silakan. Nanti saya kira banyak hal yang seperti itu dan sangat banyak Ustadz yang memberikan hal-hal yang, tapi yang secara psikologis tadi juga jangan diabaikan. Kita harus belajar bagaimana diri, karena setiap orang unik ya, setiap orang unik, setiap orang berbeda. Saya kalau sedang tidak mood, maka cara saya mengembalikan diri saya kepada kesemangatan yang asal itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, antum harus temukan itu, gitu ya. Harus temukan itu. Baik. Ya, jazakallah khair Ustaz. Walau alam. Ya, terima kasih. Eka. Selanjutnya siapa lagi? Boleh Ustaz, ada berapa pertanyaan ini? Di batas apa luasnya? Saya mah tergantung antum. Tergantung Anda. Adalah. Waktunya sama Sufi aja diatur. Kalau masih ada, kalau nggak ada. Gimana teman-teman? Ada? Tidak? Sampai menyanyiakan Ya, waktu. bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya. Siapa ini? Yuyung, Ustaz. Yuyung. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ustaz mau bertanya ini teh, tapi gimana ya? Mungkin sedikit apa ya, sebagai pengetahuan aja mungkin. Saya kemarin teh mau bertanya di Tarhib Ramadan yang kemarin, tapi tidak sempat. Jadi mumpung di sini juga Tarhib Ramadan, jadi saya tanyakan di sini. Tentang hal-hal yang membatalkan puasa, Ustaz. Salah satunya. Kan kalau misalkan yang sudah bersuami istri, apabila melakukan hubungan di sedang puasa kan itu batal. Harus mengkodo 2 bulan ya, Ustaz. Betul. Nah, apabila dalam mengkodo itu, saat mengkodonya, kemudian misalkan terputus, kalau dalam mengkodo lagi atau enggak, kemudian ulangi yang pertama, kalau ya apabila terputus, misalkan di akhir udah mau 2 bulan ke 60 harinya misalkan ya, terputus. Nah, apakah itu diulangi lagi atau tidak? Nah, kemudian apabila melakukan hubungan lagi di saat mengkodo itu, apakah mengulangi lagi atau enggak, Ustaz? Nah,
yang pertama mah karena batal memang tidak melakukan, tapi yang kedua mah karena melakukan lagi gitu. Itu pertanyaan saya pun tadi. Udah, itu aja. Ya, Ustaz. Ya. Jazakallah. Ini pertanyaan 18 tahun ke atas, Cuk. Keluar sudah. Keluar dulu. Udah pada tua ada. Yang pertama ya harus dijaga betul. Itulah kenapa tadi di awal saya sampaikan orang menghadapi Ramadan ini paham menghadapi Ramadan dan takwa. Takwa terus ilmunya gitu ya. Ilmunya emang harus di fikih tentang saum ini benar-benar harus diketahui gitu. Diketahui agar tidak terjadi kesalahan. Yang kedua, sebaiknya jangan sampai terjadi demikian ya. Kenapa kemudian hukuman dari Allah Subhanahu wa taala itu begitu berat, 60 hari berturut-turut, itu karena berarti itu adalah berat ya. Ini pelanggaran berat. Pelanggaran berat karenanya ya diusahakan pelanggaran itu tidak terjadi. Yang ketiga itu nanti berbeda hukumnya jika apakah si istrinya atau suaminya misalnya salah satu yang mengajak dan satunya tidak ridho, itu berbeda ya. Hukumnya ada secara fikih, ada yang sebenarnya istrinya nggak mau gitu, tapi karena disiksa misalnya akhirnya dia terpaksa. Nah, sehingga ada yang secara fikih tidak mewajibkan kepada si istrinya, tapi hanya kepada suaminya. Begitu juga sebaliknya. Tapi kalau kedua-duanya sarwana ya dua-duanya terkena hukum. Tapi ada juga kalaupun dia terpaksa tetap harus menjalani hukuman. Nah, kemudian bagaimana hukumannya itu tadi yang ditanyakan, yaitu yang saya ketahui sepanjang ini, tapi nanti bisa dibuka lagi lebih banyak karena ini sebetulnya walau alam sih ya secara kasus yang terbuka, secara kasus yang terbuka jarang terjadi. Walau alam kalau kemudian banyak suami istri yang tidak mengungkapkan hal itu gitu ya, sehingga ya dipendam, disembunyikan kesalahannya itu, lalu mereka menjalani hukumannya. Bagi yang tahu dan yang tidak tahu mungkin ya dianggapnya biasa-biasa saja. Ya sepanjang yang saya tahu berturut-turut, kalimat mutatabi'ain berturut-turut itu tidak boleh terputus. Wasal terus 1, 2, 3, 4, 5. Jadi wasal terus. Jika hari ke-59 misalnya batal, nah menurut beberapa pendapat itu kembali lagi kepada awal hitungannya. Nah, bagaimana di tengah-tengah itu sedang melaksanakan hukuman, lalu dia melakukan lagi itu ya batal, kan otomatis dia batal hukumannya, maka hukumannya harus dimulai lagi dari awal. Nah, ketika dia melakukan hubungan kembali ketika dalam masa hukuman itu, yang masa hukuman itu tidak ditambah jadi 4 bulan gitu, enggak, karena itu bukan bulan Ramadan kan. Bukan bulan Ramadan, kan pelaksanaan hukumannya pasti bukan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini harus diselesaikan dulu, kemudian yang 1 hari itu nanti di bulan lain dia ganti dengan 60 hari berturut-turut. Lalu di tengah-tengah setelah 30 hari dia melaksanakan hubungan suami istri lagi dalam masa hukuman itu ya dia batal hukumannya. Jadi harus kembali dari hari pertama. Itu aja.
Nah, hanya kemudian masalahnya orang yang sedang menjalani hukuman lalu melaksanakan larangan lagi gitu. Nah, ini yang kemudian dia seperti mempermainkan hukum Allah. Itu tentu saja berdosa, ya, berdosa. Tapi kalau bukanya mungkin karena berat gitu ya. Nah, apakah itu bisa diganti begitu kan? Bisa diganti. Tapi sih saya masih samar-samar, itu ada kisah yang kemudian diganti ya hukuman saumnya itu dengan yang lain. Itu ada jika si suaminya ini misalnya sudah tua rentak gitu ya, nggak kuat saum, maka bisa diganti dengan hukuman yang lain. Tapi bentuk hukuman yang lainnya ini saya harus buka lagi ya buku fikihnya, coba antum nanti bisa cari juga sama-sama. Setahu saya sepanjang yang saya tuh begitu. Ya. Yes. Intinya mah jangan melaksanakan itu ya. Ada beberapa hal yang hukuman 60 hari saum itu berturut-turut. Pertama zihar. Zihar ya, menjihar istri. Itu kan dalam surat Al-Mujadilah ya, itu menjihar. Yang kedua, berhubungan di siang hari bulan Ramadan. Siang hari bulan Ramadan. Kalau malam enggak apa-apa. Nah, nanti ada fikihnya lagi, bagaimana kalau lewat sahur, gitu kan, dan seterusnya. Itu harus dibuka ilmunya. Yang ketiga, ketika istri haid. Istri haid, nah itu hukumannya sama, 60 hari saum. Makanya ya jangan sembarangan. Gitu ya. Itu saya kira yang saya ketahui, walau alam soal. Masih perlu beberapa referensi kita buka karena ini pembahasan yang seperti ini jarang gitu ya. Jadi kadang-kadang saya lupa hukum. Karena samar-samar gitu itu kan kumaha. Jadi harus dibuka lagi kitab. Walau alam misalnya. Cekap Yung? Ya, Ustaz, cekap hatur nuhun, Ustaz. Alhamdulillah, syukron. Yang belum nikah itu harus tahu ilmunya fisik kebablasan. Makanya nikah banyak yang sawal ya, tidak saban. Ya, ada yang saban sekarang, Ustaz. Sabar, harus sabar. Harus sabar, Ustaz Sufi. Nasihat pisan buat Supi, Masya Allah. Insya Allah. Terima kasih semuanya. Ya. Sudah ada lagi. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Insya Allah sangat berbekal sekali, khususnya bagi teman-teman yang segera menikah, yang sudah menikah. Masih ada beberapa hari ke bulan Ramadan, ahsan dibuka fikih siamnya. Siam dibaca-baca bekal tahu. Karena kita nggak tahu tahun ini kita menghadapinya seperti apa. Ya udah ya, alhamdulillah. Terakhir mungkin dari Ustadz, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebelumnya Ana minta maaf dulu Ustadz, beberapa hari kemarin Ana sempat berkunjung ke Al-Kausar, cuman Ana nggak sempat untuk ketemu antum. Sok sibuk kan mah. Padahal ilmu ini tuh dapat banyaknya dari antum begitu Ustaz. Jadi ingin lebih ke nasihat taujih lah
khususnya untuk kedepannya biar lebih baik lagi secara umumnya untuk semua teman-teman, terlebih tapi agak melenceng, gak apa-apa Ustadz? Ya, melencengnya berapa sudut derajat? Masih bisa disambung-sambungin sih sebenarnya. Untuk orang-orang yang hendak menikah Ustadz, situasi sekarang ini sebenarnya melihat situasi juga tergantung perspektif orang lain kan, pemahaman yang lain. Tapi bagi kita yang notabene sehari-hari ada di pesantren atau ada di dakwah, tentu berbeda sama teman-teman yang memang di lapangan secara langsung gitu. Minta minta nasihatnya. Yang mau menikah. Yang kedua, Ustaz, saya mau minta maaf juga. Jadi belum selesai tadi minta maafnya. Pertanyaannya yang jelas. Jadi insya Allah mungkin untuk mengamalkan, dulu pernah ada, ingat saya kelas 12 itu ada apa sih yang pranikah itu yang antum yang isi Ustaz? Nah itu anak terngiang-ngiang Ustaz. Oh, terngiang-ngiang. Enggak, maksudnya insya Allah tarkiah parenting ya. Terus pertanyaannya ya, pertanyaannya itu untuk mungkin hambatan apa, terus nanti juga solusi apa bagi teman-teman atau bagi orang yang hendak menikah tapi ada di dalam lingkungan pesantren atau lingkungan dakwah secara khusus begitu. Hambatan ya. Dan juga solusinya Ustaz. Hambatan itu udah pertanyaannya? Iya. Oh. Hambatan bagi orang yang mau menikah di lingkungan pesantren gitu. Ya. Sebenarnya mah hambatan mah ada bagi orang-orang yang berani. Masing-masing orang punya menikah itu punya tantangan beda-beda ya. Dia nggak melihat lingkungan sebenarnya, baik lingkungan luar ataupun di pesantren. Nah, masing-masing punya karakter sendiri hambatannya, berbeda-beda. Kadang-kadang berat, kadang-kadang ringan. Cuman hambatan itu nggak akan terasa kalau kita tidak melangkah. Nah, tapi kalau sudah melangkah, hambatan itu pasti ada. Dan solusinya itu biasanya ya akan ada dengan dijalaninya itu. Gitu ya. Jadi saya nggak bisa menentukan hambatannya apa sih gitu ya bagi seseorang yang di lingkungan tertentu, pesantren atau apa. Tentu yang pertama, tapi kalau secara lingkungan, mungkin yang pertama adalah budaya ya. Budaya atau kebiasaan di lingkungan itu seperti apa. Sedangkan biasanya orang punya keinginan. Gitu. Nah, itu hambatan lingkungan, keluarga seperti apa, kemudian kadang-kadang keinginan keluarga atau juga tantangan. Saya di sini nih di pesantren, saya pengen misalnya istri itu yang mau di pesantren misalnya. Nah ini, tapi kadang-kadang kemudian proses ada itu nggak mau di pesantren dan seterusnya.
Nah, menyatukan sebetulnya kalau pernikahan itu lingkungannya seperti apapun adalah menyatukan pemikiran dan tujuan pernikahan serta visi misi antara laki-laki dan perempuannya. Kalau visi misinya udah sama, hambatannya gak akan berarti. Nah, termasuk dari keluarganya. Nah, keluarganya kadang keluarga memiliki keinginan yang berbeda dengan anaknya. Nah, misalnya si antum lah misalnya kan di pesantren, terus antum dapat jodoh dari luar, antum mempersyaratkan misalnya harus mau tinggal di pesantren. Kata calon istrinya, oke, gak ada masalah. Tapi kata si ibunya calon istri antum itu, ya ulah di pesantren ting lah, gitu misalnya. Rumahnya di luar atau gimana, itu akan tentu akan jadi hambatan. Dan ini adalah hambatan komunikasi. Ya, kadang-kadang sudah proses dilakukan, tetapi dengan hambatan yang seperti itu kadang berat, gitu ya. Ini dilanjutkan apa tidak dilanjutkan. Itu kalau lingkungan itu yang proses ya, beberapa ikhwah yang saya proses kadang-kadang kalau hambatan lingkungan tertentu begitu. Karenanya kemudian ya yang paling penting mencari calon istrinya atau calon suaminya yang memiliki visi dan misi yang sama. Termasuk kemudian bagaimana mengkomunikasikan dengan keluarganya. Saya kira itu hambatan terberat mah. Kalau yang lain-lainnya ya sama aja. Nanti yang mau menikah mah coba antum nanti yang sudah menikah kalau mau berbagi pengalaman apa sih tantangan hambatan antum mau menikah, satu orang dengan yang lainnya pasti berbeda-beda. Berbeda-beda, ada yang cukup berat, ada yang biasa-biasa saja, ada yang ringan. Tetapi namanya juga ibadah ya. Ini ibadah. Ibadah itu pasti ada godaannya. Jadi nggak akan lancar-lancar aja. Antum jangan berpikir, oh nikah nih, enak kayaknya ya nikah, proses gitu. Nggak akan. Pasti ada mulai dari ta'aruf, hitbah, nanti komunikasi antara keluarga, gitu ya, mempersiapkan akad nikah, pernikahan dan seterusnya. Setiap langkah itu pasti ada hambatannya. Karena itu ibadah. Dan ibadah mah pasti setan ngagoda. Gitu. Dan godaan terbesar adalah munculnya dalam hati, saya kayaknya gak mau sama si itu, padahal sudah diproses. Ini yang makanya istikharah itu berkali-kali. Istikharah mau siap nikahnya, istikharah memilihnya, istikharah menetapkan hati kepada si A yang sudah terpilih, istikharah mau ta'arufnya, istikharah mau hitbahnya, istikharah mau akadnya. Terus di setiap tahapan itu diminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ beratnya, gitu ya. Hambatannya di situ. Nanti pasti setiap orang, saya sudah berapa banyak ikhwah yang melalui proses, pasti di si anu di sini hambatannya, si anu di sini. Itu berbeda-beda. Gak bisa ditentukan secara umum orang ini hambatannya begitu. Tapi hambatan terbesar adalah dalam diri kita sendiri. Menghentikan proses itu yang paling sulit. Melanjutkan proses atau menghentikan proses itu yang paling sulit. Nah, padahal keputusan setelah menikah itu berbeda. Ya, sebelum menikah. Paham nggak? Ini sedang ta'aruf, kita punya tawar-menawar ya. Si laki-lakinya nawarin ini, perempuannya nawarin ini. Kalau tidak terlalu jomplang tawar-menawar itu, biasanya berlanjut-lanjut saja, nggak apa-apa lah.
Tapi setelah menikah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika ta'aruf dan khitbah itu hilang, nggak ada. Karena sudah komunikasi, ya udah jalanin aja mau bagaimana. Jadi proses menuju akad nikah itulah yang banyak godaannya dari bisikan-bisikannya yang luar biasa. Karenanya perlu keberanian itu bukan hanya keberanian ngomong gitu ya, ke murabi atau ke umi, "Mi, mau nikah." Itu mah gampang ngomong gitu mah. Tapi keberanian yang dimaksud keberanian oleh saya itu adalah keberanian menjalani proses. Itu yang terpenting. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Syukran. Bagaimana? Baik, kalau nggak ada, saya terima kasih banyak kepada Ustadz Cecep yang memberikan banyak hikmah, penggugah hati, penutup diketuk mudah baik terhadap beberapa hal yang sebenarnya harus menjadi pegangan. Ingetin lagi, semoga ini menjadi bekal kita mengarungi nanti di bulan Ramadan, menjadi bulan yang terbaik bagi kita. Alamin, teman-teman sekalian, kegiatan ini acara dari awal sampai sekarang udah mau sesi terakhir. Terima kasih kepada semua mustamil yang istiqomah dalam konsisten dalam menyimak, mendengarkan, mengambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan oleh Ustaz. Kita akan masuk ke agenda apresiasi titik mulai. Namun sebelum itu, izinkan saya undur diri sebagai moderator pada malam hari ini. Terima kasih seluruh menyimaknya. Mohon maaf banyak kekurangan, pecah letot dan halnya udah malam mungkin. Ada wasyhadu anna muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ana pamit ya. Ustaz, jazakallah, di foto dulu Bang Intan. Halo. Foto. Boleh nyalain dulu teman-teman? Bentar aja. Media Malka. Kamera dulu. Ya. 1, 2, 3. Ada yang save lagi nggak ini? Sekali lagi. 1, 2, 3. Mana nggak bisa sih? Aduh, ini kenapa? Alhamdulillah. Ya. Jazakumullah kasadayana, barakallahu fikum. Sami-sami Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman langsung di mikrofon. Hit ya. Zaid lanjut. Gimana ini terkait hajat Abah Supi? Terkait hajat, kita undang dulu Kopasjat, Komandan Pasukan Hajat Azki. Oh Azkina, Rahmatullahi ya. Sebelumnya aneh pasti banyak
Ofisial lah atau pengumuman ofisial mana tuh ya sohibul hajat nah heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upi. I love you. Aya nu boga nama